Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunmi dengan NIM 2102060005 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Jadi untuk poster pertama yaitu dengan judul Perencanaan Pendidikan. Perencanaan pendidikan sendiri adalah suatu proses menerapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sumber yang diberdayakan, dan teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakannya. Kemudian unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama, penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis, proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, prinsip efektivitas dan efisiensi, kebutuhan dan tujuan peserta didik serta masyarakat, tujuan pembangunan nasional bangsa, dan masalah strategi. Adapun prinsip perencanaan pendidikan yang pertama yaitu prinsip interdisipliner, menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Yang kedua, prinsip fleksibel, yang artinya bersifat lentur, dinamik, dan responsif. Yang ketiga, prinsip efektivitas efisiensi, artinya menyusun perencanaan pendidikan harus dengan efektif dan efisien. Kemudian, prinsip progress of change, mengacu pada perubahan layanan pendidikan yang berkualitas. Prinsip objektif rasional dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan disusun berdasarkan data yang ada, kebutuhan manfaat layanan pendidikan secara rasional dan sistematis, serta programnya jelas. Yang selanjutnya, prinsip kooperatif komprehensif, artinya mampu bekerja sama dalam satu tim yang baik. Dan yang terakhir, prinsip human resource development, artinya layanan pendidikan harus mampu membangun individu yang unggul dari aspek intelektual dan spiritual. Selanjutnya, poster kedua yaitu sejarah perencanaan pendidikan. Sejarah perencanaan pendidikan dimulai pada awal Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1923 dari Uni Soviet, kemudian ke Swiss pada tahun 1941 dan Puerto Rico pada tahun 1942. Setelah itu, kondisi perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua dimulai sejak tahun 1950, di mana banyak negara yang mulai menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan seperti di India sampai Tunisia pada tahun 1959. Kemudian perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1996 sampai dengan 1974 serta periode tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai poster yang ketiga yaitu dengan judul Masalah dan Tantangan Perencanaan Pendidikan. Masalah perencanaan pendidikan sendiri itu ada beberapa seperti rendahnya sarana prasarana yang mendukung, kegiatan belajar mengajar yang kurang, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, tidak meratanya pendidikan, dan lain sebagainya. Adapun tantangan perencanaan pendidikan sendiri berupa perubahan kurikulum yang terlalu cepat, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan, pendidikan harus berdampak positif pada manusia, kesulitan mempraktekkan ilmu dan kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian poster yang keempat, yaitu mengenai fungsi perencanaan. Menurut M. Juberansyah Indar dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan, Strategi dan Implementasi, bahwa fungsi perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkirakan hal-hal dalam masa pelaksanaannya yang akan dilalui. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara yang terbaik. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk menyusun suatu prioritas. Kemudian poster kelima yaitu teori perencanaan pendidikan. Yang pertama itu teori sinoptik, sistem planning menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaannya. Objek yang direncanakan dipandang sebagai suatu kesatuan bulat dengan satu tujuan yang disebut sebagai misi. Dan yang kedua adalah teori inkremental, di mana teori ini didasarkan pada kemampuan intuisi dan kinerja personalnya, bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori transaktif. Teori ini merupakan perencanaan yang didesentralisasi karena perencanaan sepenuhnya tergantung kebutuhan individu pendidikan di daerah ataupun sekolah lainnya.
Kemudian yang keempat ada teori advokasi, di mana menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan, dasar perencanaannya adalah bersifat rasional, logis, dan bernilai. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori sitar, merupakan gabungan dari teori sebelumnya, memberi gambaran dalam perencanaan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan layanan lembaga pendidikan berada. Kemudian poster yang keenam yaitu prinsip perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama prinsip ikhlas, artinya seorang pendidik harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Terus yang kedua, prinsip kreatif dan inovatif, artinya pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi siswanya. Yang ketiga, prinsip efisien, artinya biaya atau anggaran perencanaan pendidikan harus dilakukan secara efisien. Kemudian prinsip berkelanjutan, di mana proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, prinsip berkelanjutan ini sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat. Yang pertama itu prinsip pertanggungjawaban secara pribadi dan berkelompok di dunia, dan yang kedua secara pribadi di akhirat. Demikianlah beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.